Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi penting kepada teman-teman sekalian terkait dengan surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 173 tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2024. Artinya dengan adanya surat keputusan ini, maka seleksi penerimaan ASN dalam hal ini CPNS dan P3K tidak akan lama lagi dibuka. Nah, berdasarkan surat keputusan ini, maka kemudian akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat ataupun daerah untuk mengajukan formasi jabatan yang dibutuhkan. Nah, di surat keputusan ini teman-teman bisa melihat formasi apa saja atau jabatan apa saja yang akan dibuka. Kita bisa scroll, kita cek di sini, kita bisa lihat sama-sama. Ternyata berdasarkan surat keputusan ini, maka kita bisa lihat bahwa ada lebih dari ada lebih dari 200 ya. Ada lebih dari 200 jabatan fungsional ya. 200 berapa ini? 273 jabatan fungsional yang dibutuhkan pada seleksi penerimaan ASN tahun 2024 ini. Jadi di sini ada analisis kerjasama untuk CPNS, penata kelola penanaman modal, CPNS dan P3K. Ini instansinya pusat, provinsi, kabupaten, kota. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa cek satu persatu, kira-kira jabatan yang dibuka itu sesuai tidak dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Nah, untuk formasinya ada CPNS dan P3K, instansinya ada instansi pembina, instansi pusat, ada instansi kabupaten, provinsi, dan ada juga kota. Jadi ini ada 273, kita bisa lihat satu-satu. Silakan teman-teman baca, saya tidak bacakan di sini ya karena terlalu panjang. Ada analisis kebencanaan, penata kehakiman, analisis legislatif. Hanya saja di sini kita belum tahu berapa jumlahnya ya, karena kita masih menunggu permintaan dari daerah, pusat, provinsi ataupun kota. Nanti mungkin setelah ada permintaan dari itu tadi, maka kita bisa tahu berapa kuota yang akan dibuka untuk setiap jabatan yang ada. Jadi ada analisis legislatif, ada asisten perisalah legislatif, ini ada semua. Ini untuk jabatan fungsional. Kemudian ada lagi jabatan pelaksana. Dan ini dibagi ada dua ya. Ada klasifikasi klerek. Klasifikasi klerek ini maksudnya jabatan yang bertugas khusus untuk administrasi. Nah ini jenis pengadaannya ada P3K, ada CPNS, instansinya juga ada pemerintah, kemudian ada di Sekretariat Mahkamah Agung, di Kementerian Hukum dan HAM. Ya teman-teman tinggal cek saja. Ada fasilitator rehabilitasi, analis perkara peradilan, pengelola rumah aman, desainer buku, ilustrator buku. Ini teman-teman nanti tinggal sesuaikan saja dengan background keilmuan teman-teman. Kira-kira teman-teman nanti masuk di mana seperti itu. Nah, kemudian ada juga klasifikasi operator. Nah, di klasifikasi operator ini kalau kita lihat jenis pengadaannya rata-rata P3K ya, ada juga CPNS. Dan ini berimbang ya, CPNS. Kemudian ada juga P3K untuk instansi pemerintah, kemudian Kementerian Perhubungan. Teman-teman tinggal sesuaikan saja ya. Kalau kita lihat ini ada petugas survei geologi, pengawas jaringan utilitas, teknisi sarana dan prasarana. Ya ini sangat banyak ya, sangat banyak. Jadi sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah bahwasanya tahun 2024 ini akan ada 2 juta ya, 2 juta lowongan untuk CPNS dan P3K. Dan ini tentu akan menjadi peluang bagi teman-teman kalau misalnya ada yang masih punya cita-cita untuk menjadi aparatur sipil negara. Jadi mari kita manfaatkan peluang ini, kita cek memang kualifikasi jabatan kita, kira-kira kita nanti masuk di mana. Kemudian dari situ kita akan mempersiapkan diri mulai dari sekarang untuk
menghadapi seleksi nanti. Nah, khusus untuk teman-teman yang akan mengambil Pranata Komputer, ya, jadi kalau Pranata Komputer ini dibuka juga ya tahun ini. Bagi teman-teman yang khusus mengambil Pranata Komputer, insya Allah di channel saya ini akan saya bahas secara konsisten, akan saya bahas secara rinci terkait dengan contoh-contoh soal yang akan diujikan terkait dengan seleksi penerimaan untuk Pranata Komputer. Jadi kalau untuk Pranata Komputer ada juga dibuka tahun ini. Kita lihat itu ada di nomor 100 berapa ya? Pranata Komputer 150. Ya, pokoknya adalah ya nanti dicek saja. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan pada video yang singkat ini. Silakan teman-teman download filenya, teman-teman baca satu persatu, teman-teman cek kualifikasinya ada atau tidak, kemudian teman-teman mulai persiapkan diri dari sekarang. Apakah teman-teman mau masuk di CPNS atau P3K, silakan teman-teman tentukan pilihannya mulai dari sekarang. Kalau ada petugas Telkompel, pengawas pemandu kapal, banyak sekali nih. Ya, banyak sekali. Ya, sekira itu saja. Terima kasih sudah bergabung dengan saya di channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing jalan kita sehingga kita bisa meraih hasil yang maksimal di seleksi P3K dan CPNS tahun 2024 ini. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.